Malam itu aku hanya bisa berdiri memandangi rumah mewah yang baru selesai dibangun. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu berdiri megah berkat hasil kerja kerasku selama belasan tahun. Setiap cicilan, setiap biaya pembangunan, hingga setiap perabot yang mengisi rumah itu berasal dari keringatku sendiri. Namun saat acara syukuran selesai, ibu mertuaku memanggilku di depan semua keluarga. "Enduk, mulai malam ini kamu tidur di kamar belakang saja." Aku mengira beliau sedang bercanda. Tetapi beliau menunjuk sebuah kamar sempit di dekat dapur. "Itu kamar pembantu. Kamu lebih cocok di sana." Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan membelaku. Namun ia hanya menundukkan kepala. Bahkan kakak iparku ikut tertawa. Rumah sebagus ini jangan ditempati orang yang belum bisa membahagiakan keluarga. Air mataku hampir jatuh. Mereka tidak tahu, rumah yang mereka banggakan itu berdiri karena uangku. Mereka juga tidak tahu, ada satu dokumen penting yang selama ini kusimpan rapat. Dokumen yang akan mengubah nasib mereka semua. Saat rahasia itu akhirnya terbongkar, orang-orang yang menghina dan menyuruhku tidur di kamar pembantu justru menangis memohon agar aku tidak pergi. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih meninggalkan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Rumah ini kubangun dengan keringatku. Tapi aku malah dianggap tak lebih dari seorang pembantu. Namaku Ningsih. Usia 38 tahun. Selama 15 tahun terakhir aku bekerja tanpa mengenal hari libur. Dari pagi hingga malam aku terus mengejar target pekerjaan. Semua kulakukan bukan demi kemewahan, melainkan demi satu impian sederhana. Aku ingin memiliki rumah yang benar-benar bisa disebut rumah. Rumah tempat aku, suamiku Arif, dan keluarga kami hidup dengan tenang tanpa harus berpindah-pindah kontrakan. Setiap bulan aku menyisihkan sebagian besar gajiku. Bonus tahunan tidak pernah kupakai membeli perhiasan atau liburan. Bahkan uang hasil menjual tanah warisan dari almarhum ayahku pun seluruhnya kugunakan sebagai modal membangun rumah. Arif selalu berkata, "Terima kasih, Ning. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita masih ngontrak sampai sekarang." Aku hanya tersenyum. Rumah ini bukan buat aku saja, Mas. Buat kita. Saat itu aku benar-benar percaya kami sedang membangun masa depan bersama. Setelah hampir 2 tahun proses pembangunan, akhirnya rumah impian itu selesai. Rumah 2 lantai bergaya modern dengan halaman yang cukup luas. Di depan ada taman kecil yang kutanami bunga kesukaan ibuku semasa hidup. Di belakang ada dapur bersih yang sejak lama kuimpikan. Melihat rumah itu berdiri megah, air mataku menetes tanpa terasa. "Ayah, akhirnya impian ayah buat lihat anakmu punya rumah sendiri tercapai." Aku mengusap air mata sambil tersenyum. Arif memeluk bahuku. "Kamu hebat, Ning." Aku menggeleng pelan. "Kita yang hebat." Kalimat itu keluar dengan tulus. Aku masih menganggap semua perjuangan ini adalah perjuangan kami berdua. Aku belum tahu bahwa beberapa jam kemudian, hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk. Hari syukuran rumah berlangsung meriah. Tetangga, saudara, dan rekan kerja berdatangan membawa doa dan ucapan selamat. Butini, ibu mertuaku, terlihat paling sibuk. Beliau berdiri di depan rumah menyambut tamu seolah-olah rumah itu dibangun dari hasil jerih payahnya sendiri. "Silakan masuk. Ini rumah anak saya." Alhamdulillah akhirnya Arif punya rumah sebesar ini. Aku hanya tersenyum. Tidak sekalipun beliau menyebut namaku. Padahal hampir seluruh tamu mengetahui siapa yang selama ini membiayai pembangunan rumah tersebut. Namun aku memilih diam. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Menjelang malam semua tamu mulai pulang. Aku merasa lega. Tubuhku lelah setelah seharian melayani tamu. Aku berniat mandi lalu beristirahat di kamar utama bersama Arif. Saat itulah Butini memanggilku. "Ningsih." "Iya, Bu." "Sini sebentar." Aku mendekat. Di ruang keluarga sudah ada Arif dan kakak iparku, Yanti. Entah mengapa wajah mereka terlihat serius. Butini lalu berkata,
Ibu sudah membagi kamar. Aku tersenyum. Oh begitu, Bu? Iya. Kamar utama buat Arif. Aku mengangguk. Lalu, kamar depan buat Yanti kalau menginap. Aku kembali mengangguk. Terus saya sama Mas Arif di kamar utama kan, Bu? Beliau menggeleng pelan. Tidak. Aku mengira beliau sedang bercanda. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan senyum. Kamu tidur di kamar belakang. Aku masih belum mengerti. Kamar belakang yang mana, Bu? Beliau menunjuk sebuah pintu kecil di dekat dapur. Itu. Aku menoleh. Dadaku langsung sesak. Ruangan itu sangat sempit. Hanya cukup untuk sebuah kasur lipat dan lemari kecil. Aku mengenali ruangan itu. Sejak awal rumah dibangun, ruangan tersebut memang dirancang sebagai kamar untuk asisten rumah tangga apabila suatu hari nanti kami membutuhkannya. Aku kembali menoleh kepada Bu Tini. Bu? Maksud Ibu? Beliau menjawab dengan santai. Itu cocok buat kamu. Aku tertawa kecil karena masih berharap beliau sedang bercanda. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Kamu cuma pantas tidur di kamar pembantu. Ruangan langsung sunyi. Aku menoleh kepada Arif. Berharap suamiku akan berkata bahwa ibunya berlebihan. Namun Arif justru menundukkan kepala. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Yanti bahkan tertawa pelan. Akhirnya ibu ngomong juga. Aku dari tadi nahan ketawa. Air mataku mulai menggenang. Bu, saya ini istri Mas Arif. Bu Tini menatapku tanpa rasa bersalah. Iya. Tapi di rumah ini kamu harus tahu tempatmu. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Kenapa saya harus tidur di sana? Beliau menjawab dingin. Karena mulai sekarang kamar utama hanya untuk anak saya. Kamu cukup di belakang. Aku memandang Arif sekali lagi. Mas, tolong bicara. Arif menarik napas panjang. Ning, ikuti saja dulu kata ibu. Kalimat itu menghancurkan seluruh hatiku. Rumah yang kubangun dengan setiap tetes keringatku. Rumah yang hampir seluruh biayanya berasal dari hasil kerjaku. Di malam pertama aku tinggal, aku justru diusir ke kamar pembantu. Aku menggenggam tas kecilku erat. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Namun mereka tidak tahu, di dalam brankas kantorku tersimpan sebuah map coklat. Map yang berisi dokumen asli kepemilikan rumah. Dokumen yang akan mengubah nasib semua orang di rumah ini. Aku diusir ke kamar pembantu, sementara mereka menikmati rumah yang kubangun dengan hasil kerjaku. Air mataku terus mengalir. Aku masih berdiri di depan kamar sempit yang letaknya tepat di samping dapur. Ruangan itu bahkan belum dipasangi gorden. Kasurnya hanya kasur lipat yang dulu sengaja kubeli sebagai cadangan jika suatu hari ada asisten rumah tangga yang bekerja di rumah ini. Aku tidak pernah menyangka. Orang pertama yang tidur di kamar itu justru diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Bu, apa ibu serius? Bu Tini menyilangkan kedua tangannya. Sangat serius. Mulai malam ini kamu tidur di sini. Aku kembali menoleh kepada Arif. Mas, kamu juga setuju? Arif mengusap wajahnya dengan gelisah. Ning, cuma sementara. Aku tersenyum pahit. Sementara sampai kapan? Nanti kita bicarakan lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini rumah kita. Belum sempat Arif menjawab, Yanti langsung menyela. Rumah kita? Ia tertawa sinis. Jangan merasa paling berjasa. Kalau bukan karena keluarga kami, kamu juga tidak akan jadi istri Arif. Aku memandang wajah iparku. Selama bertahun-tahun aku selalu menghormatinya. Namun malam itu, ia seolah menikmati penghinaan yang sedang kuterima. Bu Tini kemudian berjalan menuju kamar utama. Pintu dibukanya lebar-lebar. Kamar ini milik Arif. Mulai besok semua pakaian Arif dipindahkan ke sini. Aku langsung bertanya, lalu pakaian saya? Beliau menjawab tanpa menoleh. Masukkan saja ke kamar belakang. Tidak perlu memenuhi lemari utama. Dadaku kembali sesak. Lemari besar di kamar utama itu, aku sendiri yang memilih modelnya. Aku sendiri yang membayarnya. Bahkan warna cat kamar itu dipilih sesuai keinginan Arif. Namun kini, aku dianggap tidak layak berada di dalamnya. Malam semakin larut. Aku mulai membawa koper kecilku menuju kamar belakang. Tidak ada satu orang pun yang membantuku. Arif hanya berdiri memandang.
Beberapa kali ia seperti ingin mendekat. Namun setiap kali melihat tatapan ibunya, ia kembali mengurungkan niatnya. Saat aku sedang meletakkan pakaian ke dalam lemari kecil, Yanti masuk tanpa mengetuk pintu. Ia melihat sekeliling kamar sambil tersenyum mengejek. Wah, cocok juga. Aku memilih diam. Yanti kembali berkata, dari dulu aku bilang sama ibu, orang seperti kamu jangan terlalu dimanja. Aku menatapnya. Maksud Mbak, kalau istri terlalu banyak pegang uang, nanti merasa rumah itu miliknya. Aku hampir tertawa mendengar ucapannya. Andai saja ia tahu, siapa yang benar-benar membayar rumah itu. Setelah Yanti keluar, aku duduk di tepi kasur lipat. Mataku memandangi langit-langit kamar yang masih polos. Air mataku kembali jatuh. Aku teringat 2 tahun lalu, saat para tukang bangunan bertanya kepadaku, Bu, yakin kamar belakang dibuat sekecil ini? Aku waktu itu menjawab sambil tersenyum. Iya, karena ini cuma kamar cadangan. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan, kalimat itu suatu hari akan menyakitiku sendiri. Sekitar pukul 11 malam, pintu kamarku diketuk pelan. Tok-tok. Aku segera menghapus air mata. Masuk. Arif berdiri di depan pintu. Tangannya membawa segelas susu hangat. Ning, aku bawakan ini. Aku menerima gelas itu. Terima kasih. Suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian aku bertanya. Mas. Iya? Apa kamu benar-benar tega melihat aku diperlakukan seperti ini? Arif menundukkan kepala. Aku tidak tega. Lalu kenapa diam? Ibu sudah tua. Aku tidak mau membuat beliau kecewa. Aku tersenyum pahit. Jadi, supaya ibu tidak kecewa, aku yang harus terluka? Arif tidak mampu menjawab. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya? Aku cuma mau tanya satu hal. Apa? Kalau rumah ini dibangun dari hasil kerja kerasmu, maukah kamu tidur di kamar pembantu? Arif langsung terdiam. Pertanyaan itu membuat wajahnya berubah. Namun ia tetap tidak menjawab. Sebelum keluar kamar, Arif berkata lirih. Ning, tolong bersabar. Aku yakin nanti ibu berubah. Aku hanya mengangguk. Padahal di dalam hati, kesabaranku mulai habis. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Seperti biasa aku memasak sarapan, menyiapkan teh hangat, dan menghidangkan makanan di meja makan. Saat semua sudah siap, Bu Tini duduk di kursinya. Beliau mencicipi masakanku, lalu berkata dengan nada dingin. Ningsih. Iya, Bu. Mulai hari ini, karena kamu tidur di kamar pembantu, semua pekerjaan rumah juga kamu yang kerjakan. Aku membeku. Maksud ibu? Iya. Menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, sampai membersihkan kamar kami. Yanti langsung tersenyum puas. Nah, itu baru pas. Aku menatap Arif. Namun lagi-lagi, suamiku hanya diam. Saat itulah aku mulai menyadari, mereka bukan sekadar ingin menghina. Mereka perlahan sedang berusaha menjadikanku pembantu di rumah yang kubangun sendiri. Dan mereka sama sekali tidak tahu. Seseorang yang sangat mengetahui rahasia rumah ini sedang dalam perjalanan menemuiku. Orang itu adalah Pak Damar, notaris yang memegang dokumen asli kepemilikan rumah. Aku diperlakukan seperti pembantu di rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Pagi itu matahari baru saja terbit. Biasanya, di hari pertama menempati rumah baru, seorang istri akan menikmati setiap sudut rumah yang selama ini diimpikan. Namun yang kurasakan justru sebaliknya. Aku berdiri di dapur sejak pukul 5 pagi, menanak nasi, menggoreng ikan, membuat sayur bening, lalu menyeduh teh hangat untuk semua penghuni rumah. Padahal semalam aku hampir tidak tidur. Kasur lipat di kamar belakang membuat seluruh tubuhku pegal. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Saat sarapan siap, Bu Tini keluar dari kamar utama dengan wajah segar. Beliau duduk di kursi makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yanti menyusul sambil menguap. Wah, enak juga ya punya orang yang masakin tiap pagi. Aku hanya diam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya sementara. Namun ucapan berikutnya membuat dadaku kembali sesak. Ningsih. Iya, Bu. Nanti setelah sarapan selesai,
Lantai atas dipel. Kamar saya juga dibersihkan. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Beliau melanjutkan. Jangan lupa kamar Yanti juga. Aku menoleh ke arah Yanti. Ia tersenyum puas sambil menikmati sarapannya. Arif turun dari tangga. Aku segera mengambilkan nasi. Seperti biasanya. Namun baru saja aku hendak meletakkan piring di depannya, Butini berkata, mulai sekarang jangan makan dulu sebelum pekerjaan selesai. Aku membeku. Bu. Pembantu itu makan belakangan. Yanti tertawa kecil. Ia juga. Biar tahu diri. Aku menatap Arif. Berharap kali ini ia akan menghentikan semuanya. Mas. Namun Arif hanya berkata lirih. Ning. Turuti saja dulu. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar hancur. Suamiku sendiri mulai menganggap perlakuan itu wajar. Setelah mereka selesai makan, aku mulai membereskan meja. Belum sempat duduk, Butini kembali memanggil. Ningsih. Iya, Bu. Kamar mandi atas masih kotor. Aku langsung mengambil sikat. Saat sedang membersihkan lantai kamar mandi, punggungku mulai terasa nyeri. Tanganku pegal. Tetapi setiap kali aku berhenti sejenak untuk mengatur napas, suara Butini kembali terdengar. Jangan lama-lama. Masih banyak kerjaan. Aku hanya menggigit bibir. Menjelang siang, aku baru selesai mengepel ruang tamu. Keringat membasahi wajahku. Saat itulah Yanti datang membawa segelas jus. Aku mengira ia akan memberikannya kepadaku. Ternyata ia hanya meletakkannya di meja. Lapar ya? Aku tersenyum kecil. Iya, sedikit. Oh. Kalau lapar, nanti makan nasi sisa saja. Lauk yang baru buat kami. Aku menundukkan kepala. Air mataku hampir jatuh. Aku memasak semua makanan itu. Namun aku sendiri tidak dianggap layak menikmatinya. Aku masuk ke dapur. Membuka tudung saji. Benar saja. Yang tersisa hanya sedikit nasi dan sepotong tempe dingin. Aku duduk sendirian di pojok dapur. Mengunyah perlahan. Setiap suapan terasa begitu berat. Bukan karena makanannya. Tetapi karena harga diriku seperti ikut ditelan bersama setiap suapan itu. Saat sedang makan, aku mendengar suara Butini dari ruang tamu. Untung rumah ini sekarang ada yang ngurus. Iya, Bu, jawab Yanti. Kalau tidak, bisa berantakan. Mereka tertawa bersama. Tidak satu pun menyebut namaku. Seolah semua pekerjaan itu memang tugasku. Siang harinya aku sedang menyiram bunga di halaman depan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun sambil membawa tas kerja. Begitu melihatku, ia tersenyum ramah. Permisi. Apakah ini rumah Ibu Ningsih? Aku mengangguk. Iya. Bapak siapa? Pria itu mengulurkan tangan. Nama saya Damar. Saya notaris. Jantungku langsung berdebar. Pak Damar. Orang yang mengurus seluruh proses pembelian tanah dan pembuatan dokumen rumah ini. Beliau datang lebih cepat dari yang kuduga. Belum sempat aku berbicara, Butini keluar dari dalam rumah. Ada siapa? Pak Damar tersenyum sopan. Saya ingin bertemu Ibu Ningsih. Butini langsung menjawab cepat. Nggak usah. Kalau urusan rumah, bicara saja sama saya. Pak Damar tampak heran. Maaf, Bu. Saya memang harus bertemu langsung dengan Ibu Ningsih. Butini mulai kesal. Saya ini ibu pemilik rumah. Pak Damar hanya tersenyum tipis. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Maaf, Bu. Berdasarkan dokumen yang saya pegang, pemilik rumah ini bukan Ibu. Notaris mengungkap rahasia yang selama ini kusembunyikan. Wajah mertuaku langsung berubah pucat. Suasana di halaman rumah mendadak sunyi. Butini yang sejak tadi berdiri dengan penuh percaya diri perlahan kehilangan senyumnya. Pak Damar masih berdiri sambil memegang map hitam di tangannya. Beliau kembali menatapku. Bu Ningsih. Iya, Pak. Saya memang datang khusus menemui Ibu. Butini langsung memotong pembicaraan. Pak. Kalau urusan rumah ini, bicara sama saya saja. Pak Damar menggeleng pelan. Maaf, Bu. Secara administrasi saya tidak bisa. Butini mulai meninggikan nada bicaranya. Kenapa tidak bisa? Saya ibu dari pemilik rumah. Pak Damar tersenyum sopan. Lalu siapa nama pemilik rumah menurut Ibu? Tentu saja anak saya.
Arif. Pak Damar membuka map yang dibawanya. Beliau melihat beberapa lembar dokumen. Lalu berkata tenang. Maaf, Bu. Nama yang tercantum di seluruh dokumen bukan Pak Arif. Aku melihat wajah Bu Tini mulai berubah. Yanti yang sejak tadi berdiri di teras ikut mendekat. Pak. Jangan bercanda. Rumah ini jelas milik adik saya. Pak Damar kembali menggeleng. Saya tidak pernah bercanda dalam urusan dokumen. Beliau lalu menatapku. Bu Ningsih. Apakah saya boleh berbicara sebentar? Aku mengangguk pelan. Tentu, Pak. Belum sempat kami berbicara lebih jauh. Arif baru pulang dari kantor karena ada berkas yang tertinggal. Ia melihat semua orang berkumpul di halaman. Ada apa ini? Bu Tini langsung menunjuk Pak Damar. Katanya rumah ini bukan milikmu. Arif tertawa kecil. Mungkin ada salah paham. Ia menghampiri Pak Damar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Pak Damar langsung menjawab. Saya hanya ingin menyerahkan dokumen tambahan kepada pemilik rumah. Arif mengulurkan tangan. Kalau begitu berikan kepada saya. Namun, Pak Damar tidak memberikan map itu. Beliau justru melangkah ke arahku. Kemudian menyerahkan map tersebut ke tanganku. Silakan, Bu Ningsih. Semuanya sudah selesai diproses. Aku menerima map itu dengan tenang. Sementara Arif memandangku dengan wajah penuh kebingungan. Bu Tini langsung bertanya dengan suara tinggi. Itu dokumen apa? Aku belum sempat menjawab. Pak Damar lebih dulu berkata. Dokumen penyempurnaan administrasi kepemilikan rumah. Yanti langsung tertawa sinis. Ya sudah. Berarti tinggal ditandatangani Arif. Pak Damar menggeleng. Tidak. Kenapa tidak? Karena seluruh prosesnya sudah selesai. Yanti semakin bingung. Lalu siapa yang menandatangani? Pak Damar menoleh ke arahku. Ibu Ningsih. Ruangan halaman kembali sunyi. Aku bisa melihat Arif mulai gelisah. Pak, maksud Bapak apa? Pak Damar menjawab dengan tenang. Sejak awal pembelian tanah, pembayaran, pembangunan rumah, hingga penerbitan sertifikat. Seluruh administrasi menggunakan nama Bu Ningsih. Bu Tini langsung memotong. Itu tidak mungkin. Pak Damar tetap tenang. Saya membawa seluruh arsipnya. Yanti mendekat dengan wajah merah. Pak, rumah ini dibangun untuk keluarga kami. Iya. Tapi secara hukum, pemiliknya tetap yang namanya tercantum di sertifikat. Aku melihat Arif mulai menatapku. Ning, kok kamu tidak pernah cerita? Aku tersenyum hambar. Mas, aku pernah ingin bercerita. Tapi setiap kali aku mencoba, kamu selalu berkata, yang penting rumahnya jadi. Arif langsung terdiam. Memang benar. Selama pembangunan berlangsung, ia tidak pernah sekalipun bertanya atas nama siapa seluruh dokumen dibuat. Pak Damar kemudian mengeluarkan satu lembar fotokopi sertifikat. Beliau tidak menyerahkannya kepada siapapun. Hanya memperlihatkan bagian atasnya. Silakan dibaca. Semua mata langsung tertuju ke sana. Di bagian nama pemegang hak tertulis dengan jelas. Ningsih Widyastuti. Tidak ada nama Arif. Tidak ada nama Bu Tini. Tidak ada nama siapapun selain aku. Bu Tini langsung terduduk di kursi teras. Wajahnya pucat. Ini tidak mungkin. Aku menatap beliau dengan tenang. Bu, dari awal saya tidak pernah berniat menyombongkan diri. Saya hanya ingin kita punya rumah. Tapi, ibu memilih menghina saya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Anehnya, saya bahkan disuruh tidur di kamar pembantu. Di rumah yang secara hukum adalah milik saya sendiri. Tak ada satupun yang mampu menjawab. Pak Damar kemudian menutup mapnya. Saya pamit. Sebelum pulang, saya hanya ingin mengingatkan. Beliau memandang seluruh keluarga Arif. Segala keputusan mengenai rumah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan pemilik sah. Lalu, beliau menatapku. Bu Ningsih, kalau ada pihak yang memaksa ibu keluar dari rumah ini, atau mencoba menguasainya tanpa hak, silakan hubungi saya. Kita akan menyelesaikannya sesuai jalur hukum. Jantungku berdegup kencang. Aku belum pernah melihat wajah Bu Tini dan Yanti sepucat itu. Namun,
Mereka masih belum mengetahui satu fakta lagi. Ada seseorang yang diam-diam telah menyiapkan rencana untuk mengambil alih rumah itu tanpa sepengetahuanku. Dan orang itu adalah suamiku sendiri, Arif. Suamiku ternyata menyembunyikan rencana besar. Aku tak menyangka orang yang paling kupercaya akan mengkhianatiku. Setelah Pak Damar pergi, suasana rumah berubah sangat canggung. Tidak ada lagi tawa dari Yanti. Tidak ada lagi suara keras Butini yang biasanya memenuhi rumah. Semua orang hanya saling memandang. Sementara aku masih memegang map coklat yang baru saja diberikan Pak Damar. Di dalam map itu terdapat salinan sertifikat, akta jual beli, serta beberapa dokumen penting yang selama ini kusimpan di kantor notaris. Aku sengaja tidak pernah membawanya pulang. Bukan karena tidak percaya kepada suamiku, melainkan karena aku ingin semua dokumen penting tersimpan di tempat yang aman. Aku tidak pernah menyangka keputusan itu justru menyelamatkanku. Arif menghampiriku perlahan. Ning? Iya? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau rumah ini atas namamu? Aku menatap wajahnya. Mas, apa selama ini kamu pernah bertanya? Arif langsung terdiam. Memang benar. Selama proses pembangunan rumah, ia hanya beberapa kali datang melihat tukang bekerja. Semua pembayaran dilakukan olehku. Semua urusan bankku urus sendiri. Semua pertemuan dengan notaris juga aku yang datang. Namun karena aku terlalu percaya kepadanya, aku tidak pernah merasa perlu menjelaskan semuanya. Butini tiba-tiba berdiri. Ningsih. Iya, Bu. Kalau memang rumah ini atas namamu, itu hanya masalah administrasi. Aku mengernyit. Maksud Ibu? Yang penting rumah ini milik keluarga. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu terdengar sangat berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Semalam beliau berkata aku hanya pantas tidur di kamar pembantu. Hari ini, beliau mulai menyebutku keluarga. Yanti ikut mendekat. Iya, Ning. Kita kan saudara. Aku menatapnya cukup lama. Dalam hati aku hanya bisa tersenyum pahit. Begitu cepat sikap mereka berubah. Bukan karena menyadari kesalahannya, melainkan karena mengetahui siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Malam harinya, aku kembali masuk ke kamar belakang. Aku memang masih memilih tidur di sana. Bukan karena takut, tetapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana sandiwara mereka akan berlanjut. Saat sedang merapikan pakaian, aku mendengar suara pelan dari ruang kerja. Pintunya tidak tertutup rapat. Aku melangkah perlahan. Dari balik celah pintu, terdengar suara Arif sedang berbicara lewat telepon. Iya, sertifikatnya memang atas nama Ningsih. Aku langsung berhenti melangkah. Jantungku mulai berdebar. Suara Arif terdengar semakin pelan. Tapi tenang, aku masih punya cara. Tanganku langsung mengepal. Cara apa? Aku terus mendengarkan. Kalau dia sudah percaya, tinggal minta tanda tangan. Nanti semuanya beres. Tubuhku mendadak dingin. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Arif, suamiku sendiri, sedang membicarakan cara agar aku menandatangani sesuatu. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari telepon. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Namun jawaban Arif membuat dadaku semakin sesak. Iya. Ibu juga sudah setuju. Yanti juga mendukung. Aku memejamkan mata. Berarti, mereka bertiga sedang merencanakan sesuatu. Dan aku sama sekali tidak diberitahu. Aku segera kembali ke kamar sebelum Arif keluar. Beberapa menit kemudian pintu kamarku diketuk. Ning? Iya, Mas. Arif masuk sambil tersenyum. Wajahnya terlihat jauh lebih ramah dibanding biasanya. Kamu sudah makan? Sudah. Nanti malam pindah ke kamar utama saja. Aku menatapnya. Baru pagi tadi aku dianggap pantas tidur di kamar pembantu. Sekarang tiba-tiba diminta pindah. Perubahan itu terlalu cepat. Dan terlalu mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Tidak usah, Mas. Aku nyaman di sini. Arif terlihat kecewa. Ning, aku minta maaf soal tadi malam. Aku hanya mengangguk. Tidak menjawab. Karena aku ingin melihat apa yang sebenarnya sedang ia inginkan. Keesokan paginya, suasana rumah mendadak berubah. Butini memasakkan makanan kesukaanku. Yanti bahkan menawarkan bantuan mencuci piring. Semua terlihat begitu baik. Namun entah mengapa, aku justru merasa semakin waspada. Orang yang benar-benar menyesal biasanya berubah perlahan.
Sedangkan mereka berubah hanya dalam semalam. Siang harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, Reno datang berkunjung. Reno adalah sahabat lamaku yang sejak awal membantu mengawasi pembangunan rumah. Begitu melihat wajahku, ia langsung bertanya, "Ning, kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Iya." Reno melihat sekeliling rumah, lalu berkata pelan, "Aku sebenarnya datang karena ada sesuatu yang penting." "Apa?" Reno mengeluarkan sebuah map putih dari tasnya. "Aku menemukan salinan draft surat yang kemarin diminta Arif untuk dibuat." Aku langsung mengernyit. "Surat apa?" Reno menatapku dengan wajah serius. "Lihat sendiri." Tanganku mulai gemetar saat membuka map itu. Di bagian atas tertulis jelas, "Surat kuasa menjual dan mengalihkan hak atas rumah." Darahku terasa berhenti mengalir. Aku langsung memahami semuanya. Ternyata, sikap manis mereka sejak pagi bukan karena merasa bersalah. Mereka hanya ingin membuatku lengah, agar aku bersedia menandatangani surat yang akan membuat rumah itu berpindah tangan. Mereka berusaha merebut rumahku dengan tipu muslihat. Tapi kali ini aku tidak akan diam lagi. Tanganku masih gemetar memegang map putih yang diberikan Reno. Mataku terus tertuju pada judul dokumen itu. Surat kuasa menjual dan mengalihkan hak atas rumah. Aku membaca setiap halaman dengan saksama. Di bagian akhir terdapat kolom tanda tangan. Namaku sudah tercetak sebagai pemberi kuasa, yang membuat dadaku semakin sesak. Nama Arif tercantum sebagai penerima kuasa. Aku menutup mata beberapa detik. Air mata kembali mengalir. Bukan karena kehilangan rumah, tetapi karena orang yang paling kupercaya ternyata sedang merencanakan sesuatu di belakangku. "Ning?" Suara Reno membuyarkan lamunanku. Aku mengangkat kepala. "Dari mana kamu dapat dokumen ini?" Reno menarik napas panjang. "Temanku bekerja di kantor konsultan hukum. Kemarin Arif datang meminta dibuatkan draft." Aku kembali melihat surat itu, tapi belum ditandatangani. "Iya." Karena dia bilang masih menunggu waktu yang tepat. Aku menggenggam map itu semakin erat. Sekarang aku mengerti. Mengapa sejak pagi Butini tiba-tiba bersikap baik? Mengapa Yanti mendadak memanggilku dengan suara lembut? Mengapa Arif memintaku pindah ke kamar utama? Semua itu bukan karena mereka menyesal. Mereka hanya sedang menunggu kesempatan agar aku percaya lagi. "Terima kasih, Reno." Reno mengangguk. "Aku hanya tidak ingin kamu ditipu. Aku tahu kamu terlalu baik." Aku tersenyum tipis. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang, aku harus belajar melindungi diriku sendiri. Malam harinya suasana rumah berubah hangat. Butini memasak opor ayam kesukaanku. Yanti bahkan membantu menyiapkan meja makan. Pemandangan yang tidak pernah kulihat selama bertahun-tahun. "Ningsih." "Iya, Bu." "Ayo makan bersama." Aku duduk perlahan. Arif tersenyum kepadaku. "Ning, mulai malam ini kita mulai lagi dari awal." Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Dalam hati aku berkata, "Aku ingin tahu permainan apa lagi yang kalian siapkan." Setelah makan selesai, Arif mengeluarkan sebuah map biru. "Ning." "Iya." "Ada sedikit berkas. Kalau sempat, tolong ditandatangani." Aku pura-pura bingung. "Berkas apa?" "Administrasi rumah." Aku mengulurkan tangan. "Boleh aku baca dulu?" Wajah Arif terlihat sedikit tegang. "Tidak usah lama. Hanya formalitas." Aku membuka halaman pertama. Ternyata benar. Isi surat itu sama persis dengan salinan yang diberikan Reno. Hanya sampulnya berbeda. Aku menahan napas. Jadi, mereka benar-benar mencoba mengambil alih rumahku. Aku menutup map itu perlahan. "Mas." "Iya." "Kenapa harus ditandatangani malam ini?" Arif mencoba tersenyum. "Biar administrasinya cepat selesai." "Administrasi apa?" "Ya, soal rumah." Aku kembali bertanya. "Administrasi yang mana?" Kali ini Arif mulai gugup. Ia tidak mampu menjelaskan. Butini langsung menyela. "Ningsih." "Iya, Bu." "Kamu ini kebanyakan tanya. Kalau suami minta tanda tangan, ya tanda tangan saja." Aku menatap ibu mertuaku. "Bu, kalau ibu diminta tanda tangan surat tanpa membaca isinya, apakah ibu mau?" Beliau langsung terdiam. Yanti ikut berbicara.
Sudahlah. Kita keluarga sendiri. Aku tersenyum tipis. Justru karena keluarga, semua harus jelas. Ruangan mendadak sunyi. Aku membuka halaman terakhir. Lalu membacanya dengan suara keras. Pemberi kuasa memberikan hak penuh kepada penerima kuasa untuk menjual, mengalihkan, dan melakukan seluruh tindakan hukum atas rumah. Belum selesai kubaca, Arif langsung mencoba mengambil map itu. Ning, cukup. Aku menarik map itu menjauh. Tidak. Semua orang harus mendengarnya. Wajah Butini langsung pucat. Yanti mulai gelisah. Aku berdiri, lalu memandang satu persatu wajah mereka. Jadi, ini alasan kalian mendadak baik? Tidak, Ning. Potong Arif. Aku mengangkat tangan. Mas, aku sudah mendengar percakapanmu. Aku juga sudah melihat draft surat ini. Wajah Arif langsung kehilangan warna. Kamu? Sudah tahu? Aku mengangguk pelan. Sudah. Tangis Arif mulai pecah. Aku salah. Aku cuma ingin membuat ibu tenang. Aku tertawa pahit. Caranya? Dengan mengambil rumah yang kubangun. Ia menundukkan kepala. Tidak ada jawaban. Aku mengambil pulpen yang ada di meja. Semua orang memperhatikanku. Butini mulai tersenyum. Mungkin beliau mengira aku akan menandatangani surat itu. Namun, aku justru mencoret bagian tanda tangan dengan garis besar. Lalu kutulis satu kalimat. Ditolak. Dokumen tidak disetujui pemilik. Aku menaruh pulpen. Lalu berkata dengan tenang. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa mempermainkanku. Wajah Butini berubah merah. Namun sebelum beliau sempat berbicara, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Tok tok tok. Saat kubuka, di depan rumah sudah berdiri Pak Damar bersama dua petugas dari kantor pertanahan. Dan kedatangan mereka malam itu akan mengubah seluruh kehidupan keluarga Arif. Petugas datang ke rumah. Wajah mertuaku langsung berubah saat mendengar satu kalimat dari Pak Damar. Pintu rumah masih terbuka. Aku memandang Pak Damar yang berdiri di halaman bersama dua orang petugas berpakaian rapi. Di tangan mereka terdapat sebuah map besar berwarna biru tua. Suasana rumah yang beberapa detik lalu dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi sunyi. Butini berdiri dari kursinya. Wajahnya mulai gelisah. Ada apa lagi, Pak? Pak Damar tersenyum sopan. Maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa dokumen yang harus diterima langsung oleh pemilik rumah. Beliau menoleh ke arahku. Bu Ningsih, apakah kami boleh masuk? Aku mengangguk. Tentu, Pak. Begitu mereka duduk di ruang tamu, dua petugas memperlihatkan kartu identitas mereka. Saya dari kantor pertanahan. Dan saya dari bagian administrasi pencatatan aset. Arif mulai terlihat panik. Pak, sebenarnya ada apa? Pak Damar membuka mapnya. Kami mendapat informasi bahwa ada pihak yang berusaha membuat surat kuasa pengalihan hak atas rumah. Ruangan langsung hening. Aku melihat wajah Arif semakin pucat. Sedangkan Butini mulai menggenggam ujung bajunya dengan gelisah. Pak Damar melanjutkan. Untungnya, dokumen itu belum ditandatangani. Aku memandang Arif. Ia sama sekali tidak berani menatap mataku. Petugas kemudian berkata, sesuai permintaan pemilik rumah, hari ini kami datang untuk melakukan pencatatan tambahan. Butini langsung bertanya, pencatatan apa? Petugas membuka berkas. Mulai malam ini, status kepemilikan rumah akan diberi catatan perlindungan hukum. Aku mengernyit. Meski aku sudah mengetahui rencana ini dari Pak Damar, aku tetap mendengarkan penjelasannya. Petugas menjelaskan dengan tenang. Artinya, rumah ini tidak dapat dijual, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dijadikan jaminan tanpa kehadiran langsung pemilik sah. Yanti langsung berdiri. Pak, itu berlebihan. Petugas tersenyum sopan. Justru ini prosedur perlindungan aset. Apalagi jika ada indikasi upaya pengalihan tanpa persetujuan pemilik. Kalimat itu membuat ruang tamu kembali sunyi. Butini mulai kehilangan kesabaran. Ningsih. Iya, Bu. Kamu tega melakukan ini kepada keluarga sendiri. Aku menatap beliau dengan tenang. Bu, apakah Ibu lupa? Semalam Ibu menyuruh saya tidur di kamar pembantu. Beliau langsung terdiam.
Aku melanjutkan. Saya tidak sedang melawan keluarga. Saya hanya melindungi hasil kerja keras saya. Arif akhirnya berbicara. Ning, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Aku menggeleng pelan. Mas, kalau Reno tidak memberiku salinan draft surat itu, apakah kamu akan tetap jujur? Arif menundukkan kepala. Tidak ada jawaban. Keheningan itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Pak Damar kemudian mengeluarkan satu amplop lagi. Bu Ningsih. Iya, Pak. Masih ada satu dokumen. Aku menerimanya. Ini apa? Surat yang dulu Ibu titipkan kepada kami. Aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat surat yang kubuat hampir 2 tahun lalu, tepat sebelum pembangunan rumah dimulai. Aku membacanya pelan. Apabila suatu hari rumah ini menjadi penyebab perpecahan keluarga, saya memilih melepaskan hubungan dengan siapapun yang lebih mencintai harta daripada ketulusan. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku ingat saat menulis surat itu. Waktu itu aku hanya ingin mengingatkan diriku sendiri agar tidak terlalu mencintai materi. Aku tidak pernah menyangka isi surat itu benar-benar menjadi kenyataan. Bu Tini menangis. Ningsih, Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Yanti yang biasanya paling keras kini ikut menundukkan kepala. Sedangkan Arif hanya terduduk sambil memegang wajahnya. Penyesalan mulai terlihat. Namun, hatiku belum bisa mempercayainya. Karena aku tahu, masih ada satu rahasia yang belum mereka ketahui. Rahasia yang selama ini kusimpan sendiri. Rumah mewah ini ternyata bukan satu-satunya aset yang kubangun selama bertahun-tahun bekerja. Dan saat rahasia itu terbongkar, semua orang akan benar-benar menyadari siapa diriku yang sebenarnya. Mereka baru tahu aku bukan hanya pemilik rumah, tapi juga pemilik perusahaan yang selama ini menghidupi mereka. Malam itu rumah kembali sunyi. Pak Damar dan 2 petugas dari kantor pertanahan sudah berpamitan. Namun tidak ada seorang pun di ruang tamu yang beranjak dari tempat duduknya. Bu Tini terus menangis. Yanti hanya menundukkan kepala. Sedangkan Arif memandangi lantai dengan tatapan kosong. Aku menarik napas panjang. Seharusnya aku merasa puas. Namun entah kenapa, hatiku justru terasa sangat lelah. Aku tidak pernah ingin mempermalukan mereka. Aku hanya ingin dihargai sebagai seorang istri. Aku berjalan menuju kamar belakang. Baru beberapa langkah, suara Arif memanggilku. Ning. Aku berhenti. Ada apa, Mas? Boleh kita bicara? Aku mengangguk pelan. Katakan. Arif mendekat dengan mata sembab. Aku baru sadar. Selama ini aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Aku tersenyum tipis. Bukan kamu saja. Bahkan keluargamu juga tidak pernah mau mengenalku. Bu Tini ikut menghampiri. Ningsih? Iya, Bu. Ibu benar-benar menyesal. Aku mendengarnya. Ibu minta maaf. Aku memandang wajah beliau. Air matanya memang terlihat tulus. Namun luka yang kuterima selama bertahun-tahun tidak mungkin hilang hanya dalam satu malam. Aku hendak masuk ke kamar. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku langsung tersenyum. Direktur operasional. Aku mengangkat telepon. Selamat malam. Suara di seberang terdengar ramah. Selamat malam, Bu Ningsih. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Besok pagi rapat dengan seluruh pimpinan cabang dimajukan menjadi pukul 9. Baik. Lalu? Investor dari Singapura juga sudah mengonfirmasi kehadirannya. Aku mengangguk. Saya akan datang tepat waktu. Terima kasih, Bu Direktur. Telepon pun ditutup. Semua orang yang berada di ruang tamu langsung memandangku. Yanti terlihat bingung. Direktur? Aku hanya tersenyum kecil. Iya. Bu Tini langsung bertanya, memangnya kamu kerja apa? Aku belum sempat menjawab. Arif lebih dulu berkata, memang selama ini Ning kerja di perusahaan besar. Aku menggeleng pelan. Bukan? Arif menatapku. Loh? Aku menarik napas panjang. Besok kalian juga akan tahu. Keesokan paginya, aku mengenakan blazer putih dan rok hitam. Rambutku kusanggul rapi. Penampilanku sangat berbeda dibanding biasanya. Saat aku hendak berangkat, Bu Tini kembali bertanya. Ningsih. Iya, Bu. Kamu sebenarnya mau kemana? Aku tersenyum. Ke kantor. Yanti tertawa kecil.
Sejak kapan pegawai biasa pakai mobil mewah dijemput sopir? Aku tidak menjawab. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dengan setelan jas. Begitu melihatku, ia langsung membungkukkan badan. "Selamat pagi, Bu Direktur." Ruangan mendadak sunyi. Bu Tini memandangku dengan mata membelala. "Direktur?" Pria itu tersenyum. "Iya, Bu. Beliau direktur utama perusahaan kami." Yanti langsung tertawa kecil. "Jangan bercanda." Pria itu mengeluarkan kartu identitas perusahaan. 15 tahun yang lalu, Ibu Ningsih merintis perusahaan ini dari nol. Sekarang perusahaan memiliki ratusan karyawan. Arif langsung memegang sandaran kursi. Tubuhnya tampak lemas. "Ning, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Aku memandangnya dengan tenang. "Karena aku tidak ingin kamu menikahiku karena jabatan. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya." Air mata Arif langsung jatuh. Belum selesai rasa terkejut mereka, dua mobil lain datang. Beberapa karyawan turun sambil membawa map dan laptop. Begitu melihatku mereka serempak berkata, "Selamat pagi, Bu Direktur." Tetangga yang lewat mulai berhenti. Mereka memandang ke arah rumah. Beberapa bahkan saling berbisik. Bu Ningsih ternyata bos besar. Selama ini beliau tidak pernah pamer. Aku hanya tersenyum. Arif menghampiriku. "Ning, aku benar-benar tidak tahu." Aku menjawab pelan. "Memang? Karena selama ini kamu tidak pernah bertanya bagaimana aku bisa membayar rumah itu. Kamu juga tidak pernah bertanya bagaimana setiap cicilan selalu lunas. Kamu hanya menikmati hasilnya." Arif langsung menangis. Saat aku hendak masuk ke mobil, ponselku kembali berbunyi. "Pak Damar." "Bu Ningsih." "Iya, Pak. Maaf mengganggu." "Ada apa?" "Saya baru menerima informasi. Ada seseorang yang seminggu lalu diam-diam datang ke kantor notaris." Jantungku langsung berdebar. "Siapa?" Pak Damar menjawab pelan. "Orang itu mencoba menanyakan cara memalsukan surat kuasa rumah Ibu." Aku langsung membeku. "Siapa orangnya, Pak?" Pak Damar menarik napas panjang. "Namanya sudah kami ketahui. Dan orang itu masih sangat dekat dengan keluarga Ibu." Aku menatap Arif, Bu Tini, dan Yanti yang masih berdiri di halaman. Dalam hati aku bertanya, siapa sebenarnya yang diam-diam ingin merebut rumahku? Orang yang paling sering memanggilku, keluarga, ternyata yang paling ingin merebut rumahku. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiranku terus dipenuhi ucapan Pak Damar. Ada seseorang yang datang menanyakan cara memalsukan surat kuasa rumah Ibu. Tanganku menggenggam ponsel semakin erat. Aku tidak pernah membayangkan ada orang yang berani melakukan sejauh itu. Kalau benar ada upaya memalsukan dokumen, berarti mereka bukan lagi sekadar ingin menguasai rumahku. Mereka sudah berniat mengambil seluruh hasil kerja kerasku. Sesampainya di kantor, rapat berlangsung seperti biasa. Para manajer mempresentasikan laporan. Investor dari luar negeri juga hadir. Namun pikiranku terus melayang. Beberapa kali sekretarisku, Sinta, memanggil namaku. "Bu Ningsih." Aku tersadar. "Maaf. Silakan lanjutkan." Rapat selesai menjelang siang. Saat semua peserta keluar, Pak Damar datang ke ruang kerjaku. Beliau membawa sebuah map abu-abu. "Bu, saya membawa sesuatu." Aku mempersilahkannya duduk. "Apa itu, Pak?" Beliau mengeluarkan fotokopi rekaman CCTV dari kantor notaris. Ini rekaman saat orang itu datang. Aku langsung memperhatikannya. Wajah pria itu memakai masker dan topi. Namun bentuk tubuhnya terasa sangat familiar. Apakah wajahnya tidak terlihat? Pak Damar menggeleng. "Sayangnya tidak. Tapi, ada satu hal yang berhasil kami dapat." "Apa?" Beliau mengeluarkan formulir tamu. Di sana tertulis nama palsu. Namun nomor telepon yang digunakan masih aktif. Aku membaca nomor itu perlahan. Entah mengapa, aku merasa pernah melihatnya. Aku segera membuka daftar kontak di ponsel. Jantungku langsung berdebar. Nomor itu sangat mirip dengan nomor milik seseorang yang kukenal. Hanya berbeda satu angka. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, ponselku kembali berdering. Reno menelepon. "Ning." "Iya? Kamu harus pulang sekarang."
Ada apa? Butini sama Yanti sedang membongkar lemari kamarmu. Dadaku langsung sesak. Mereka cari apa? Aku tidak tahu. Tapi mereka terlihat panik. Aku langsung menutup telepon. Setibanya di rumah, aku melihat seluruh isi lemari kamarku sudah berantakan. Map-map berserakan di lantai. Pakaian keluar dari koper. Butini dan Yanti langsung terkejut melihat kedatanganku. Ningsih? Aku memandang mereka bergantian. Sedang mencari apa? Tidak. Kami cuma beres-beres. Aku menatap lemari yang terbuka lebar. Beres-beres? Atau mencari sesuatu? Yanti buru-buru menjawab. Kamu salah paham. Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak salah paham. Saat itu Reno masuk rumah. Ning. Aku sempat lihat. Mereka mencari map warna coklat. Aku langsung terdiam. Map coklat. Map yang berisi dokumen asli rumah. Untungnya, map itu sejak awal kusimpan di brankas kantor. Tidak pernah kubawa pulang. Butini mulai menangis. Ibu hanya takut. Takut apa, Bu? Takut kamu mengusir kami? Aku menjawab pelan. Kalau memang sejak awal ibu memperlakukanku sebagai keluarga, ibu tidak perlu takut. Ruangan kembali sunyi. Saat itulah Arif pulang dari kantor. Begitu melihat rumah berantakan, ia langsung bertanya. Ada apa? Aku belum sempat menjawab. Reno menyerahkan formulir tamu dari kantor notaris kepada Arif. Mas, coba lihat nomor ini. Arif membaca perlahan. Wajahnya langsung berubah. Tangannya mulai gemetar. Aku kenal nomor ini. Aku menatapnya. Nomor siapa? Arif mengangkat kepala. Air matanya mulai mengalir. Itu nomor suami Mbak Yanti. Aku langsung membeku. Yanti mundur beberapa langkah. Wajahnya seketika pucat. Mas Bimo? Arif langsung menatap kakaknya. Mbak. Jangan bilang. Mbak sama Mas Bimo yang menyuruh orang datang ke kantor notaris. Yanti terus menggeleng. Bukan. Aku tidak tahu apa-apa. Namun suaranya terdengar sangat gugup. Aku melihat sorot matanya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Rahasia terbesar belum berakhir. Dan kali ini, bukan hanya Butini dan Yanti yang terlibat. Ada orang lain di belakang semua rencana ini. Orang yang sejak awal mengincar rumahku demi keuntungan pribadi. Iparku akhirnya terpojok. Tapi pengakuan suaminya membuat semua orang terdiam. Ruang tamu mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada Yanti. Wajah kakak iparku yang biasanya penuh percaya diri kini berubah pucat. Tangannya gemetar. Sementara Arif masih memegang formulir tamu dari kantor notaris. Nomor telepon yang tertera di sana sama dengan nomor milik suami Yanti. Jawab, Mbak. Suara Arif terdengar berat. Apa Mas Bimo yang datang ke kantor notaris? Yanti buru-buru menggeleng. Bukan. Aku tidak tahu. Namun matanya tidak berani menatap kami. Aku mengenal Yanti cukup lama. Setiap kali ia berbohong, ia selalu meremas ujung bajunya. Dan saat itu, tangannya terus melakukan kebiasaan itu. Butini mulai panik. Yanti, kamu jangan diam. Kalau memang bukan kamu, bilang saja. Yanti menangis. Aku cuma ingin membantu keluarga. Aku langsung menatapnya. Membantu? Dengan mengambil rumahku? Yanti menangis semakin keras. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Ia tidak mampu menjawab. Saat suasana semakin tegang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun turun dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu adalah Bimo, suami Yanti. Begitu masuk ke ruang tamu, ia langsung memandang wajah istrinya. Kamu sudah ketahuan? Yanti langsung menangis sambil mengangguk. Arif mendekati kakak iparnya. Mas, saya cuma mau satu jawaban. Apakah benar Mas yang datang ke kantor notaris? Bimo menundukkan kepala. Iya. Ruangan langsung hening. Butini hampir kehilangan keseimbangan. Kamu? Bimo mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku mencoba tetap tenang. Kenapa? Bimo menarik napas panjang. Saya terlilit utang. Aku mengernyit. Utang? Iya. Usaha saya bangkrut. Bank terus menagih.
Penagih utang juga mulai datang. Yanti kembali menangis. Aku takut rumah kami disita. Aku mulai memahami sebagian ceritanya. Namun, itu tetap tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Bimo kembali berkata, waktu melihat rumah ini selesai dibangun, saya berpikir, kalau rumah ini bisa dijual, semua utang saya selesai. Aku mengepalkan tangan. Jadi, kalian memang berniat menjual rumahku? Bimo mengangguk. Air matanya mulai jatuh. Iya. Tapi saya tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tersenyum pahit. Mengambil rumah seseorang? Itu sudah menyakiti. Arif langsung memukul meja. Mas, kenapa tidak bilang dari awal? Aku pasti bantu semampuku. Bimo menundukkan kepala. Aku malu. Makanya aku mencari jalan yang salah. Butini terduduk lemas. Beliau menangis sambil memukul dadanya sendiri. Ya Allah. Semua ini salah ibu. Ibu terlalu membeda-bedakan menantu. Ibu terlalu serakah. Air mata beliau terus mengalir. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Yanti kemudian berjalan mendekatiku. Ia berlutut di hadapanku. Ning, aku minta maaf. Aku iri sama kamu. Aku iri karena kamu berhasil. Sementara hidupku terus berantakan. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Ia melanjutkan, setiap kali melihat rumah ini, aku merasa hidupku gagal. Makanya, aku membiarkan suamiku melakukan semua itu. Tangisku perlahan jatuh. Aku tidak pernah membenci mereka karena miskin. Aku hanya kecewa, karena mereka memilih mengkhianati kepercayaanku. Aku membantu Yanti berdiri. Lihat aku. Yanti mengangkat wajahnya. Kalau waktu itu kamu datang dan berkata jujur, aku pasti membantu. Tapi kalian memilih menipu. Yanti langsung menangis memelukku. Aku salah. Sungguh aku salah. Saat suasana mulai tenang, ponsel Pak Damar berbunyi. Beliau mengangkat telepon beberapa saat, lalu memandang ke arahku. Bu Ningsih. Iya, Pak. Ada satu kabar lagi. Apa? Polisi berhasil mengamankan seseorang. Aku mengernyit. Siapa? Orang yang menawarkan jasa pemalsuan dokumen rumah ibu. Jantungku kembali berdebar. Pak Damar melanjutkan. Dan dari pemeriksaan awal, orang itu mengaku, masih ada satu nama lagi yang menyuruhnya bekerja. Aku menatap seluruh keluarga di ruang tamu. Kalau Bimo sudah mengaku, lalu siapa lagi orang yang terlibat? Ternyata, pengkhianatan ini masih belum benar-benar berakhir. Akhirnya semua rahasia terbongkar. Orang yang paling kupercaya ternyata ikut menyembunyikan kebenaran. Ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Ucapan Pak Damar membuat seluruh tubuhku menegang. Masih ada satu nama lagi yang menyuruh pelaku membuat dokumen palsu. Aku menatap beliau. Siapa, Pak? Pak Damar tidak langsung menjawab. Beliau memandang satu persatu wajah yang ada di ruang tamu. Butini masih menangis. Yanti memegang tangan suaminya yang tertunduk penuh penyesalan. Arif berdiri di sampingku dengan wajah pucat. Pak Damar menarik napas panjang. Nama itu muncul setelah pelaku diperiksa. Siapa, Pak? Beliau menatap Arif. Pak Arif. Tubuh Arif langsung kaku. Apa? Itu tidak benar. Aku memandang suamiku. Mas, kamu tahu soal ini? Arif menggeleng kuat. Demi Allah, Ning. Aku tidak pernah meminta dokumen dipalsukan. Aku memang pernah ingin meminta tanda tanganmu. Tapi aku tidak pernah menyuruh siapapun memalsukan surat. Pak Damar kembali berkata, tenang. Pak Arif bukan tersangka. Namanya hanya disebut. Karena pelaku mengaku semua ini dilakukan agar rumah bisa segera berpindah tangan atas nama Pak Arif. Aku mulai memahami maksudnya. Berarti, ada seseorang yang menggunakan nama Arif tanpa sepengetahuannya. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. 2 orang polisi masuk bersama seorang pria yang tangannya diborgol. Begitu melihat pria itu, Bimo langsung menundukkan kepala. Itu dia? Katanya lirih. Pria itu bernama Rudi. Seorang maklar dokumen ilegal yang biasa menawarkan jasa pemalsuan surat. Polisi mempersilahkannya duduk. Silakan ceritakan semuanya. Rudi menghela napas panjang.
Saya memang diminta mencarikan cara agar rumah ini bisa dijual. Oleh siapa? Oleh Pak Bimo. Bimo langsung mengangguk. Iya, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh memalsukan tanda tangan. Saya hanya bertanya apakah ada jalan. Polisi mengangguk. Kami sudah mencatat itu. Lalu kenapa nama Arif ikut disebut? Rudi menjawab, karena saya pikir rumah itu nantinya akan dipindahkan ke nama Pak Arif. Makanya saya mencari cara. Arif langsung menghembuskan napas lega. Ia memang bersalah karena pernah ingin meminta tanda tanganku. Namun, ia tidak ikut dalam rencana pemalsuan. Aku menatap Bimo. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Bimo menangis. Aku malu. Aku takut ditolak. Aku menjawab pelan. Kalau kamu datang dengan jujur, mungkin aku akan membantu. Tapi ketika kamu memilih kebohongan, kamu kehilangan kepercayaanku. Bimo hanya bisa menunduk. Butini tiba-tiba berdiri. Beliau menghampiriku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, beliau berlutut di depanku. Ningsih, Ibu mohon maaf. Ibu terlalu buta. Ibu hanya melihat siapa anak kandung ibu. Ibu lupa bahwa kamu juga sudah menjadi anak ibu. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak pernah berharap melihat beliau berlutut. Aku hanya ingin dihargai. Yanti ikut menangis. Ning, aku juga minta maaf. Aku iri melihat hidupmu. Padahal aku tidak pernah tahu kalau semua yang kamu miliki berasal dari kerja kerasmu. Aku mengangguk pelan. Rezeki bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disyukuri. Ruangan kembali sunyi. Arif kemudian berjalan mendekatiku. Ia menggenggam kedua tanganku. Ning, iya. Aku sadar. Kesalahan terbesarku bukan karena soal rumah. Lalu, karena aku membiarkan kamu sendirian menghadapi keluargaku. Aku diam saat kamu dihina. Aku diam saat kamu disuruh tidur di kamar pembantu. Aku diam saat harga dirimu diinjak. Air mata Arif mengalir tanpa henti. Aku gagal menjadi suami. Aku memejamkan mata. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini ingin sekali kudengar. Namun, lukaku sudah terlalu dalam. Aku menarik tanganku perlahan. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Wajah Arif sedikit berbinar. Namun kalimatku berikutnya membuatnya kembali terdiam. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Tangis Arif pecah. Ia akhirnya memahami bahwa kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Saat aku hendak masuk ke kamar, ponselku berbunyi. Pak Damar kembali menerima sebuah email penting. Beliau membaca beberapa saat, lalu menatapku. Bu Ningsih. Iya, Pak. Besok pagi ada sidang mediasi. Dan keputusan yang akan Ibu ambil di sana akan menentukan apakah keluarga ini masih bisa tinggal di rumah ini, atau harus pergi selamanya. Di ruang mediasi, aku membuat keputusan yang menghancurkan kesombongan mereka. Pagi itu langit tampak mendung. Aku duduk di dalam mobil sambil memandang gedung tempat mediasi akan dilaksanakan. Di sampingku, Pak Damar membuka beberapa berkas. Bu Ningsih. Iya, Pak. Semua dokumen sudah lengkap. Aku mengangguk pelan. Hari ini bukan sidang perceraian. Bukan pula persidangan pidana. Hari ini adalah mediasi keluarga mengenai status penghuni rumah yang selama ini menjadi sumber pertengkaran. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta, kini justru menjadi penyebab keluargaku hancur. Beberapa menit kemudian, Arif datang bersama Butini, Yanti, dan Bimo. Tidak ada lagi pakaian mewah. Tidak ada lagi wajah penuh kesombongan. Mereka berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Begitu melihatku, Butini langsung menghampiri. Ningsih. Aku hanya mengangguk sopan. Beliau menggenggam kedua tangannya. Ibu tahu, Ibu sudah tidak pantas meminta apapun. Tapi, Ibu mohon, jangan usir kami. Air mataku mulai berkaca-kaca. Namun aku tetap diam. Mediator mempersilakan semua duduk. Beliau membuka pembicaraan dengan tenang. Hari ini kita mencari jalan terbaik. Tidak ada yang dipaksa.
Tidak ada yang saling menjatuhkan. Silakan Bu Ningsi menyampaikan keputusannya. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku berdiri perlahan. Tanganku sedikit gemetar. Aku membangun rumah itu bukan untuk diperebutkan. Bukan juga untuk menjadi alasan saling membenci. Aku membangunnya karena aku ingin keluargaku hidup bahagia. Air mataku mulai jatuh. Tapi yang kuterima justru penghinaan. Aku disuruh tidur di kamar pembantu. Aku diperlakukan seperti orang asing. Bahkan ada yang mencoba mengambil rumahku. Butini langsung menangis. Yanti menutup wajahnya. Arif hanya menundukkan kepala. Mediator kemudian bertanya, "Jadi, apa keputusan Ibu?" Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menjual rumah itu." Semua orang langsung mengangkat kepala. Wajah Butini mulai berbinar. Namun, aku belum selesai. Aku juga tidak akan tinggal di sana. Ruangan kembali hening. Arif langsung berdiri. "Ning, maksudmu?" Aku menatapnya dengan tenang. Aku memilih pindah. Tapi, rumah itu akan tetap menjadi milikku. Butini langsung menangis lebih keras. "Ningsih, kalau kamu pergi, Ibu semakin merasa bersalah." Aku tersenyum tipis. "Bu, saya pergi bukan karena benci. Saya pergi karena saya ingin menyembuhkan luka saya." Mediator kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan keluarga Pak Arif?" Aku menjawab dengan suara mantap, "Mereka boleh tetap tinggal." Semua orang langsung terkejut. Yanti bahkan membelalakan matanya. "Apa?" Aku mengangguk. "Iya. Mereka boleh tinggal." Tapi, aku membuka map yang kubawa. Di dalamnya terdapat sebuah perjanjian. Mulai hari ini, mereka hanya menempati rumah itu. Bukan memilikinya. Tidak boleh dijual. Tidak boleh diagunkan. Tidak boleh dipindah tangankan. Dan, seluruh biaya perawatan rumah menjadi tanggung jawab mereka. Pak Damar langsung menyerahkan dokumen kepada mediator. Beliau membaca isinya. Lengkap. Semuanya sah. Arif tidak mampu menahan air matanya. "Ning, setelah semua yang kami lakukan, kamu masih memberi kami tempat tinggal?" Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin membalas penghinaan dengan penghinaan. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa kebaikan tidak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Ruangan dipenuhi isak tangis. Butini tiba-tiba berlutut di depanku. "Ningsih, Ibu tidak sanggup menerima kebaikanmu. Ibu sudah terlalu jahat." Aku segera membantunya berdiri. "Bu, jangan berlutut. Saya sudah memaafkan Ibu. Tapi, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Saat mediasi hampir selesai, Pak Damar menerima sebuah telepon. Beliau terlihat cukup terkejut. "Bu Ningsih." "Iya, Pak. Ada kabar penting." "Apa?" "Perusahaan Ibu baru saja memenangkan proyek terbesar sepanjang sejarah perusahaan." Aku terdiam. Namun Pak Damar melanjutkan dengan sebuah senyum. "Dan nilai proyek itu lebih besar daripada harga rumah yang selama ini diperebutkan." Aku menutup mata sejenak. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau mengambil satu kebahagiaan, lalu menggantinya dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar." Sementara di sudut ruangan, Arif hanya menangis. Ia akhirnya menyadari, bukan rumah yang paling berharga dalam hidupnya, melainkan wanita yang selama ini selalu ia sia-siakan. Suamiku berlutut memohon maaf. Tapi keputusanku sudah bulat. Aku memilih melepaskan semuanya. Ruang mediasi mulai sepi. Satu persatu orang meninggalkan ruangan. Pak Damar sedang berbicara dengan mediator. Butini duduk di kursi sambil terus mengusap air mata. Yanti memeluk suaminya. Sedangkan aku berdiri di dekat jendela. Aku memandang langit yang mulai cerah. Entah kenapa, hatiku terasa jauh lebih ringan dibanding beberapa hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku tidak perlu menoleh. Aku sudah tahu siapa yang datang. "Rai." Suara Arif terdengar lirih. Aku perlahan membalikkan badan. Matanya sembab. Wajahnya terlihat jauh lebih tua. Hanya dalam beberapa hari,
Penyesalan benar-benar mengubah dirinya. Ning? Iya, Mas. Boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk pelan. Silakan. Arif menarik napas panjang. Aku tidak akan membela diri. Aku juga tidak akan mencari alasan. Aku hanya ingin mengakui bahwa aku telah gagal menjadi suami. Air mataku mulai berkaca-kaca. Namun aku tetap diam. Aku gagal melindungimu. Aku gagal menghargai kerja kerasmu. Aku juga gagal membela harga dirimu. Suara Arif mulai bergetar. Padahal, selama ini kamu tidak pernah meminta apa-apa. Kamu hanya ingin dihargai. Aku memejamkan mata. Kalimat itu adalah kalimat yang selama bertahun-tahun ingin sekali kudengar. Namun, kini semuanya terasa terlambat. Arif perlahan berlutut di hadapanku. Beberapa orang yang masih berada di luar ruangan langsung menoleh. Mas, jangan begitu. Namun Arif menggeleng. Tidak. Biarkan aku. Aku pantas berada di posisi ini. Air matanya jatuh membasahi lantai. Ning, aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu benar-benar bisa memaafkanku. Aku menatap pria yang dulu sangat kucintai. Hatiku tidak lagi dipenuhi kemarahan. Yang tersisa hanya rasa sedih. Sedih karena seseorang yang begitu kucintai memilih diam saat aku dihina. Aku membantu Arif berdiri. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Wajah Arif sedikit berbinar. Namun aku kembali berkata. Tapi, aku tidak bisa mengulang hidup yang sama. Senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Aku memang sudah kehilangan hak untuk berharap. Saat itulah Butini menghampiri kami. Beliau membawa sebuah kotak kayu kecil. Ningsih. Iya, Bu. Ibu ingin mengembalikan sesuatu. Aku menerima kotak itu. Saat kubuka, di dalamnya terdapat semua perhiasan yang dulu kuberikan kepada beliau setiap hari ulang tahun. Masih tersimpan rapi. Aku tidak bisa menerima ini, Bu. Butini menggeleng sambil menangis. Ibu tidak pantas menyimpannya. Ibu terlalu banyak menerima darimu. Padahal, ibu tidak pernah membalas dengan kasih sayang. Air mataku kembali jatuh. Aku menutup kotak itu, lalu mengembalikannya ke tangan beliau. Bu, itu hadiah. Hadiah tidak perlu dikembalikan. Tolong simpan. Sebagai pengingat, bahwa pernah ada menantu yang sangat mencintai ibu. Tangis Butini pecah. Beliau memelukku erat. Ningsih, maafkan ibu. Aku membalas pelukannya. Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai. Yanti juga menghampiriku. Ning. Iya. Aku ingin mulai hidup yang baru. Aku juga ingin bekerja. Bukan lagi iri melihat keberhasilan orang lain. Aku tersenyum. Itu keputusan yang bagus. Kalau suatu hari kamu butuh pekerjaan, datanglah ke kantorku. Aku akan menerimamu. Yanti langsung menangis. Aku tidak menyangka. Setelah semua yang kulakukan, kamu masih mau menolongku. Aku menjawab pelan. Karena kalau aku membalas kebencian dengan kebencian, aku tidak ada bedanya dengan orang yang pernah menyakitiku. Saat aku hendak pulang, ponselku kembali berbunyi. Sekretarisku menelepon. Bu Direktur. Iya? Selamat. Proposal ekspansi perusahaan disetujui. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Lalu, kita akan membuka kantor cabang baru. Aku mengangguk. Baik. Besok kita mulai persiapannya. Telepon ditutup. Aku menatap langit sekali lagi. Dalam hati aku berkata, terima kasih, ya Allah. Engkau mengambil orang-orang yang salah dari hidupku, agar aku bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Namun, saat aku baru saja melangkah menuju mobil, seseorang memanggil namaku dari kejauhan. Ningsih. Aku menoleh. Ternyata orang itu membawa sebuah amplop putih. Amplop yang berisi surat yang akan menjadi penutup dari seluruh perjalanan hidupku, dan menentukan akhir hubungan kami untuk selamanya. Surat terakhir dari suamiku membuat semua orang menangis. Aku memilih pergi dengan hati yang telah ikhlas. Aku menghentikan langkahku. Seorang kurir berlari kecil menghampiriku sambil membawa amplop putih. Bu Ningsih.
Iya. Ini surat untuk ibu. Aku menerima amplop itu. Di sudut kanan atas tertulis nama pengirim. Arif. Aku menarik napas panjang. Padahal beberapa menit yang lalu kami baru saja berbicara. Kenapa ia masih mengirimkan surat? Aku membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangan Arif memenuhi beberapa lembar kertas. Ning, kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti aku sudah tidak punya keberanian lagi mengucapkannya langsung. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan cara yang begitu tulus. Aku baru sadar, selama bertahun-tahun aku menikmati hasil kerja kerasmu tanpa pernah benar-benar bertanya bagaimana kamu mendapatkannya. Aku membiarkan ibuku menghina perempuan yang setiap hari bekerja demi keluarga kami. Aku membiarkan kakakku memperlakukanmu seperti pembantu di rumah yang justru kamu bangun sendiri. Kesalahan terbesar dalam hidupku bukan kehilangan rumah, tetapi kehilangan perempuan yang selalu berdiri di sampingku saat aku tidak memiliki apa-apa. Air mataku perlahan jatuh. Aku menutup mata beberapa detik. Aku melanjutkan membaca. Aku tahu, permintaan maafku tidak akan mengembalikan kepercayaanmu. Aku juga tahu, aku tidak pantas memintamu kembali. Karena itu, mulai hari ini aku memilih melepaskanmu. Hiduplah dengan bahagia. Jangan lagi memikirkan orang yang pernah membuatmu menangis. Semoga suatu hari nanti Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang mampu menjagamu lebih baik dariku. Di bagian paling bawah terdapat satu kalimat yang membuat tangisku pecah. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa mencintai seseorang tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga keberanian untuk membelanya. Aku melipat kembali surat itu. Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena akhirnya semua kebenaran telah terbuka. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang selama ini menjadi saksi perjuanganku. Aku berjalan perlahan menyusuri setiap ruangan. Ruang tamu, dapur, taman kecil di depan rumah. Lalu aku berhenti di depan kamar sempit dekat dapur. Kamar pembantu. Kamar yang dulu menjadi tempat penghinaan terbesar dalam hidupku. Aku membuka pintunya. Ruangan itu masih sama. Kasur lipat masih berada di tempatnya. Aku tersenyum kecil. Dulu aku menangis di ruangan ini. Hari ini, aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Karena aku sadar, harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh kamar tempat ia tidur, melainkan oleh cara ia mempertahankan martabatnya. Butini menghampiriku. Ningsih. Iya, Bu. Ibu akan menjaga rumah ini baik-baik. Aku mengangguk. Tolong rawat rumah ini. Karena rumah ini dibangun bukan dengan kebencian, tapi dengan doa dan kerja keras. Butini menangis sambil memegang tanganku. Ibu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tersenyum. Saya percaya, Bu. Yanti juga datang. Ia menyerahkan sebuah map. Ning, apa ini? Surat pengunduran diriku dari usaha suamiku. Aku mau mulai bekerja sendiri. Aku tidak mau hidup dengan mengandalkan milik orang lain lagi. Aku tersenyum bangga. Itu keputusan yang baik. Semoga kali ini ia benar-benar berubah. Arif berdiri paling belakang. Ia tidak lagi mendekat. Tidak lagi memohon. Ia hanya menatapku dengan mata yang masih menyimpan penyesalan. Saat aku hendak masuk ke mobil, ia berkata pelan. Ning. Aku menoleh. Terima kasih. Karena tidak membalas semua luka ini dengan kebencian. Aku mengangguk pelan. Mas. Iya. Jagalah ibu. Dan jadilah laki-laki yang berani membela kebenaran. Arif mengusap air matanya. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Mobil mulai berjalan meninggalkan rumah itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena membenci mereka, melainkan karena aku sudah selesai dengan masa laluku. Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang kurintis semakin berkembang. Aku membuka program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan memberikan pelatihan kerja bagi perempuan yang ingin mandiri secara ekonomi. Setiap kali bertemu mereka, aku selalu berkata, jangan pernah takut bekerja keras. Harta bisa hilang, rumah bisa diperebutkan, tetapi ilmu, harga diri, dan ketulusan akan selalu menjadi milik kita. Aku menatap langit sore dari jendela kantorku. Senyum perlahan terukir di wajahku. Kini aku benar-benar memahami. Terkadang Tuhan membiarkan kita disakiti bukan untuk menghancurkan kita,
melainkan agar kita mengetahui siapa yang benar-benar pantas berada di dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih diam. Ketulusan bukanlah kelemahan, dan kesabaran bukan berarti seseorang boleh diperlakukan semena-mena. Rumah yang megah tidak akan pernah menjadi tempat yang nyaman jika tidak diisi dengan rasa hormat, kejujuran, dan kasih sayang. Balon ucapan kalau kalian menjadi ningsih, apakah kalian juga akan mengizinkan keluarga suami tetap tinggal di rumah itu, atau memilih mengusir mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga lainnya di channel Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati Merah 2.